wabarakatuh. Saya Nurul Soba dari D3RK. Saya kelompok 5 akan menjelaskan tentang ringkasan teori humanisme. Nama saya Erma Permatasari. Saya Nur Fitri Indriani. Perkenalkan, nama saya Destiara Anissa Rohmani. Saya Irfan Firmansyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi humanisme dan penerapannya dalam menghadapi pasien di tempat kerja. Kami beranggotakan saya sendiri Irfan Firmansyah, Nurul Sobah, Nur Fitriani Indriani, Destiara Anissa, Erma Permatasari. Teori humanisme adalah manusia yang bertanggung jawab terhadap pilihan dalam hidup dan perbuatannya serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Menurut Abraham Maslow yang lahir pada tanggal 1 April tahun 1908, menurutnya adalah teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi pelopor aliran psikolog humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Menurut konsep dasar Abraham Maslow, yaitu mempunyai pandangan yang positif terhadap manusia, bahwa manusia mempunyai potensi untuk maju dan berkembang. Manusia akan mengalami pematangan melalui lingkungan yang menunjang dan usaha aktif dari diri sendiri untuk merealisasikan potensinya. Manusia yang melakukan kekerasan pada dasarnya karena kodrat batinnya yang dibelokkan atau karena lingkungan yang salah. Adapun hubungan komunikasi humanisme terhadap kefarmasian yaitu kepuasan atas mutu pelayanan kefarmasian akan berperan kepada loyalitas pasien, sehingga loyalitas memiliki peranan penting dalam menambah kunjungan pasien ke rumah sakit ataupun apotek. Komunikasi interpersonal yang diberikan oleh apoteker atau TTK mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. Dan sebaliknya, tanpa ada didikan dan pelatihan komunikasi interpersonal berdampak pada pelayanan kefarmasian yang diberikan kepada masyarakat. Definisi teori humanisme. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Bila seseorang telah mendapatkan memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan psikologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya. Ialah kebutuhan mendapatkan rasa aman, rasa dihargai, dan seterusnya. Teori yang terkenal dari Maslow yang merupakan salah satu tokoh humanistik adalah teori tentang hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan itu meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan memiliki, yang keempat, kebutuhan akan rasa harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan manusia yang paling mendesak untuk dipenuhi berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kebutuhan ini berupa makan, minum, oksigen, istirahat, dan keseimbangan teratur. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Merupakan kebutuhan psikologi yang fundamental dan perlu dipenuhi. Apabila pemenuhan kebutuhan akan rasa aman terhambat pemenuhannya, akan menimbulkan gangguan kepribadian yang serius. Penerapan dalam komunikasi seorang TTK dengan pasien pada saat pasien memerlukan rasa aman menggunakan obat yang akan digunakan. Tugas kita adalah meyakinkan kepada pasien tersebut dengan menerangkan cara penggunaan dengan baik dan benar sehingga pasien semakin yakin dengan khasiat obat tersebut. Kebutuhan akan cinta yang memiliki merupakan kebutuhan yang mendorong seseorang berinteraksi secara efektif dan emosional dengan orang lain. Kebutuhan ini tumbuh di lingkungan keluarga,
berkembang di lingkungan kelompok sebaya, dan akhirnya menuju pada kelompok sosial yang lebih luas. Kurang kasih sayang menyebabkan perkembangan seseorang terhambat. Penerapan dalam komunikasi seseorang TTK dengan pasien pada saat memberikan informasi haruslah dengan sopan dan tulus sehingga pasien dapat mengerti dengan apa yang kita sampaikan, seperti menghadapi keluarga kita sendiri. Kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan ini mengandung dua konsep, yaitu rasa harga diri oleh diri sendiri serta penghargaan yang diberikan orang lain terhadap diri sendiri. Contohnya dalam kefarmasian adalah pasien datang berobat ke apotek atau ke rumah sakit, pasien merasa dihargai, dilayani dengan baik, dan diberikan informasi yang jelas oleh TTK dan juga apoteker. Lalu pasien akan datang kembali berobat ke apotek atau farmasi karena pasien merasa pelayanan terbaik dari kami. Lalu yang kelima, kebutuhan akan aktualitas diri. Kebutuhan tertinggi dari semua kebutuhan yang dikemukakan Maslow. Kebutuhan ini akan muncul dan terpuaskan bila kebutuhan lain di bawahnya sudah terpenuhi. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang ada dalam diri manusia untuk mengekspresikan, mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki. Contohnya adalah pasien puas dengan pelayanan dan informasi yang diberikan dengan baik oleh apoteker dan TTK. Kesimpulannya, ajaran atau dasar dari teori kepribadian humanistik salah satunya bersumber dari ajaran filsafat modern eksistensialisme. Dalam hal ini, individu dipandang sebagai penentu bagi tingkah laku serta pengalamannya sendiri. Sedangkan pengalaman subjektif lebih utama untuk ditempatkan pada objek kajian mengenai tingkah laku manusia. Di samping itu, manusia memiliki sifat pembawaan yang baik sejak ia dilahirkan. Yang kedua, oleh Maslow, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 5 kebutuhan dan bersifat hierarki. Kebutuhan bertingkat, dan kebutuhan-kebutuhan ini kita dapat melihat dan mengetahui kecenderungan tingkah laku individu dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tingkah laku manusia itu juga dapat diketahui sebagai akibat dari tidak terpenuhinya salah satu dari 5 kebutuhan di atas, ataupun aktualisasi diri. Dalam teori ini merupakan pencapaian tertinggi yang diraih manusia. Sebagaimana disebut di atas, ketika seseorang berhasil mengaktualisasikan diri, maka dapat dikatakan ia telah memasuki kehidupan yang ideal. Cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Bapak Irfan. Ya, saya sendiri. Pasiennya atas nama Bapak Irfan ya Pak ya. Bisa disebutkan tanggal lahirnya Pak? 31 Mei 1989. Berobat dari dokter siapa Pak? Dari dokter kami. Ini obatnya Pak ya. Obatnya ini untuk antibiotiknya diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan, dihabiskan ya Pak ya. Oh, iya. Yang ini antibiotik harus dihabiskan ya Pak ya untuk 7 hari. Nanti diminumnya setelah makan. Pokoknya nggak harus setelah makan, jangan setelah makan ya Pak ya. Ini expire-nya bulan 11 2021 ya Pak ya. Oh, iya. Yang ini untuk obat pegal, nyeri dan pusingnya diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan juga ya Pak ya. Ini diminum kalau ada keluhan aja ya Pak ya. Kalau misalkan Kalau ada sakit keluhan. aja. Ya Oh, betul. iya. Nah ini expire-nya tanggal 6 bulan 2021 tahun 2021 ya Pak ya. Oh, iya. Ini obatnya nanti dicek lagi ya Pak ya di rumah. Jangan lupa diminum teratur ya Pak ya. Oh, iya. Ya silakan cepat sembuh. Jadi yang ini yang harus dihabiskan ya? Ya, yang betul. Ini yang kalau perlu aja ya? Ya betul kalau Yang ini perlu sehari aja. 3 kali, kalau yang ini sehari 2 kali. Ya betul. Oh, jelas sekali ya. Nanti kalau berobat cepat kesini Oh lagi. iya boleh. Terima kasih Bapak ya. Anak Ayu dari Dr. Agus Derajat ya. Oh iya betul. Boleh sebutkan tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya tanggal 18 Desember 2015. Oke baik. Ini untuk pencernaannya ya, 3 kali sehari 1 saset sudah makan, 1 sampai 2 jam setelah antibiotik ya. Dan ini untuk terapi diarinya 1 kali sehari 5 mili sesudah makan.
Dan antibiotiknya harus dihabiskan 2 kali sehari 5 mili sesudah makan. Ini untuk takarannya ya. Mbak Itu aja. Ini kan tadi antibiotiknya sama laktobenya diminumnya berjarak ya? Iya. Kenapa ya Mbak? Karena antibiotik bisa membunuh bakteri baik yang terdapat pada laktobi, sehingga efektivitas laktobi akan berkurang. Oh gitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh enggak, itu aja kok. Oke, baik. Itu aja ya obatnya. Jadi obatnya Ibu. Terima kasih, semoga sembuh.